Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua di tempat lain, tepatnya di Gunung Hua. Pimpinan sekte Hyunjong sedang menatap langit yang gelap. Itu adalah hal yang jarang terjadi di Gunung Hua. Oleh sebab itulah Hyunjong merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Unam yang berada di sampingnya pun mulai bertanya, "Pimpinan sekte, ada apa? Kenapa kau nampak begitu gelisah?" Hyunjong pun menjawab, "Tidak, langit begitu gelap. Aku khawatir akan terjadi sesuatu." Tentunya yang saat ini ia khawatirkan adalah anak-anak yang ada di Xi'an. Untungnya ada Unam di sana. Ia pun mulai menguatkan pimpinan sekte dan meyakinkan jika tidak akan ada yang terjadi. Dan saat berbincangan sedang berlangsung, tiba-tiba seorang murid pun berteriak, "Pimpinan sekte! Pimpinan sekte!" Ada utusan dari Serikat Pengemis di depan gerbang. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hyunjong terkejut. Serikat Pengemis merupakan gudang informasi. Jika mereka datang langsung ke Gunung Hua, pastinya ada informasi penting yang ingin disampaikan. Hyunjong pun berkata bahwa mereka masuk. Tidak, biarkan aku yang langsung menemuinya. Tak lama kemudian Hyunjong dan Hyunsang juga beberapa murid pun mulai menemui utusan dari Serikat Pengemis tersebut. Namanya adalah Yang Pyo. Dan karena tidak sabaran, Hyunjong pun langsung memerintahkan Yang Pyo untuk menjelaskan situasi ataupun informasi yang ingin ia sampaikan. Yang Pyo pun mulai berkata, "Kami mendapatkan informasi jika pasukan dari klan 10.000 orang telah memasuki Shanxi." Tentunya itu adalah informasi yang mengejutkan. Hyunjong kembali berkata, "Tujuannya?" Dan ia pun menjawab, "Dari pergerakan yang kami lihat, nampaknya mereka menuju ke Gunung Hua." Tentunya itu adalah informasi yang menakutkan. Mereka yang saat ini tinggal di Gunung Hua hanyalah murid rata-rata. Yunsang bahkan sampai berkata, "Jika saja sebelumnya kita mengirim seluruh murid-murid untuk membantu ke Xi'an, pasti tidak akan ada situasi yang merugikan. Tapi semuanya telah terjadi." Hyunjong kembali berkata, "Apakah kau telah memberitahukan orang-orang yang berada di Xi'an?" Dan Yang Pyo pun menjawab, "Ya, kami telah memberitahu mereka secepat mungkin." Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah berapa jumlah mereka dan posisi mereka saat ini. Yang Pyo pun mulai menjelaskan perlahan-lahan. Klan 10.000 orang merupakan klan yang terorganisir yang memiliki pasukan-pasukan tersendiri. Kurang lebih mereka memiliki 12 pasukan utama dan beberapa pasukan lainnya di luar pasukan utama. Adapun yang dikirim untuk menuju Gunung Hua ada 3 pasukan. Tentunya itu adalah informasi yang sedikit melegakan karena tidak seluruh kelompok dikirim ke Gunung Hua. Akan tetapi informasi selanjutnya membuat Hyunjong dan para murid gelisah karena saat ini kelompok mereka sudah berada di kaki Gunung Hua. Di sisi lain, salah satu kapten pasukan pun berkata, "Apakah di atas itu adalah Gunung Hua? Itu sangat tinggi dan juga curam. Tidak cocok untuk para penganut Tao untuk tinggal di sana." Itu adalah suara milik Son Wol. Ia kembali berkata, "Tapi tidak masalah. Setelahnya tidak akan ada lagi yang tinggal di sana." Adapun kapten lainnya yaitu Yado, ia bertanya apakah Black Jackal belum tiba dan ia sedikit khawatir jika akan ada sekte yang membantu Gunung Hua. Tapi Son Wol malah berkata, "Dasar pengecut." Tapi ini juga menjadi sangat menyenangkan. "Lihat saja, aku akan membunuh semua orang yang ada di atas sana." Kembali ke Gunung Hua, Yang Pyo sedikit merasa bersalah. Itu semua karena mereka memberikan informasi yang terlambat. Jika saja mereka mendapatkan informasi lebih awal, pastinya ada waktu bagi Gunung Hua untuk bersiap.
Tapi itu juga bukanlah kesalahan dari serikat pengemis. Walaupun pengemis tersebar di seluruh benua, akan tetapi mereka juga tidak bisa memperhatikan setiap orang. Kali ini hanya ada satu hal di kepalanya. Klan 10.000 orang merupakan klan yang bisa menghancurkan sekte kecil dan sekte menengah hanya dalam waktu setengah hari. Apalagi mereka membawa 3 pasukan. Saat ini Gunung Hua tidak memiliki kekuatan terbaiknya, yang artinya hanya ada kekalahan bagi Gunung Hua. Akan tetapi ekspresinya mulai berubah. Tak kalah ia malah melihat murid-murid Gunung Hua berbaris dengan rapi dengan penuh keteguhan. Hyun Jong pun mulai berpidato. Murid-murid Gunung Hua, kalian pasti telah mendengar ceritanya. Ada orang-orang jahat yang sedang mendaki. Mereka tentu saja mengincar kita. Lalu apakah kalian takut? Murid-murid pun menjawab, tidak. Tentunya itu adalah hal yang tidak bisa dimengerti oleh Yongpyo. Gunung Hua sendiri pasti sadar jika mereka bukanlah tandingan dari 3 pasukan klan 10.000 orang. Tapi bagaimana bisa mereka nampak begitu yakin? Hyun Jong kembali berpidato. Kalian tidak takut, tapi aku takut. Jawaban tersebut mengejutkan murid-murid. Yang aku takutkan adalah aku melihat kalian terluka dan bahkan mati. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah jika aku menyaksikan kematian kalian atau aku yang menjadi orang terakhir kali mati. Tapi sebagai pimpinan Gunung Hua, aku tidak akan pernah membiarkan seseorang pun mati sebelum aku mati. Sambil berpidato, Hyun Jong juga telah mengeluarkan pedangnya seolah-olah ia telah siap untuk melawan para musuh. Dengan pidato menggebu-gebu tersebut tentunya membuat semangat murid terbakar. Setelahnya ia pun kembali menghampiri Yongpyo. Ia bertanya apakah kira-kira orang-orang di Xi'an bisa membantu mereka. Yongpyo pun sedikit menunduk. Mereka memang telah memberikan informasi kepada sekte-sekte di Xi'an. Akan tetapi satu-satunya sekte besar di Xi'an hanyalah sekte ujung selatan dan mereka sedang menutup pintunya. Tentunya tidak ada sekte lain yang bisa menghadapi klan 10.000 orang kecuali 10 sekte dan 5 keluarga besar. Yang artinya saat ini Gunung Hua hanya berjuang seorang diri. Tentunya itu membuat Hyun Jong takut, dan yang paling membuatnya ketakutan adalah bukan karena rombongan Chung Myun datang terlambat, tapi ia takut jika saat rombongan Chung Myun tiba mereka semua telah mati dan Gunung Hua terbakar. Ia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresi Chung Myun jika menyaksikan kejadian tersebut. Chung Myun merupakan orang yang paling mencintai Gunung Hua. Ia juga sangat pemarah. Membayangkannya saja sudah membuat Hyun Jong takut. Oleh sebab itulah ia menguatkan dirinya. Tenang saja Chung Myun, aku akan mempertahankan Gunung Hua walau nyawa taruhanku. Beralih ke sisi lainnya, tepatnya di rombongan Chung Myun, ia pun mulai berkata kepada para seniornya, "Senior, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah menjadi lambat?" Tentunya itu mengacu kepada Baekjun dan beberapa seniornya yang sedang menarik gerobak. Tapi tiba-tiba di hadapan mereka terlihat seseorang yang berlari dengan sekuat tenaga, dan saat mendekat akhirnya mereka sadar itu adalah Hong Dae, pimpinan serikat pengemis cabang Hua. Ia nampak sangat kelelahan dan sesampainya di depan rombongan ia pun langsung berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, sesuatu yang gawat akan terjadi."
Chung Myun awalnya masih santai, ia berkata, memangnya apa yang terjadi? Hong Dae kembali menjawab, 3 pasukan dari klan 10.000 orang sedang menuju Gunung Hua. Saat ini pasti mereka sudah berada di kaki Gunung Hua. Mendengarnya saja membuat jantung Chung Myun berdebar. Ia bahkan mulai menghentakkan kakinya, mengepalkan tangannya, dan bersiap untuk meninggalkan rombongannya. Tapi saat itu Baekhyun dan yang lainnya berkata, Chung Myun, tunggu, tenanglah, bawa kami juga. Hyun Yong juga setuju dengan perkataan Baekhyun. Ia berkata, Chung Myun, bawa senior-seniormu. Walaupun kau kuat, 1 tangan tidak akan bisa menghadapi 10 tangan. Dengan itu Chung Myun, Baekhyun, Yuisu, Jo Gul, Yeonjung, dan juga Biksu Hayon pun bersiap untuk menuju Gunung Hua lebih dahulu. Nah, kalau untuk Biksu Hayon ini entah kenapa ia tiba-tiba mau ikut, walaupun Baekhyun berkata jika itu berbahaya dan mungkin kau bisa terbunuh, tapi Hayon sama sekali tidak peduli. Dan sebelum mereka benar-benar berangkat, Baeksang pun berkata, Chung Myun, tolong pastikan keselamatan senior-seniormu. Dan Chung Myun pun menjawab, ya, tenang saja, apakah kau lupa siapa aku? Dengan itu rombongan Chung Myun pun mulai bergegas menuju Gunung Hua. Adapun Hyun Yong, ia masih nampak gelisah sambil menatap ke arah Gunung Hua berada. Ia pun bergumam, pimpinan sekte, aku mohon bertahanlah. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.